Rasti dan Doni, sepasang suami istri yang sudah mengarungi rumah tangga 3 tahun lamanya. Meski mereka belum dikaruniai momongan, tapi itu semua tak menghilangkan keharmonisan di antara keduanya. Bahkan mereka lebih suka menghabiskan waktu bersama, dan bisa dibilang honeymoon setiap hari. Banyak yang iri akan kebaikan mereka, tapi itu dulu, sebelum datangnya seorang wanita penggoda. Dialah Mika, wanita lajang sekaligus teman satu kantor Doni. Kulitnya yang putih, tinggi semamba itu akhirnya mampu merobohkan keimanan laki-laki alim dan pendiam seperti Doni. Sungguh, setan sangat berkuasa di dalamnya. Sepintar-pintarnya bangga ditutupi, pasti akan tercium juga. Mengetahui pengkhianatan yang dilakukan oleh Doni, hati Rasti pun hancur. Ibarat layangan putus, seperti itulah cinta. Dan hanya ada dua pilihan, mengejar atau pulang dan membeli yang baru. Rasti pun mengambil keputusan untuk mempertahankan rumah tangganya, berharap Doni dapat berubah dan kembali kepadanya. Itu semua dilakukan karena rasa sayangnya yang begitu dalam. Rasti meyakini Doni hanya salah arah, dan sebagai istri yang baik, Rasti sangat bertanggung jawab untuk menyelamatkan suaminya dari kegelapan. Meski rumah tangganya kini sedang diuji, tapi dia mampu menutupi segala permasalahannya dari keluarga. Semua butuh waktu dan proses. Hanya Tuhanlah tempat berpasrah diri. Semua dikembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Sore itu, tiba-tiba hati Rasti merasa tak tenang. Ada perasaan ganjal yang terus saja bersemayam dalam dadanya. Bu Marni, yang tak lain adalah ibu mertuanya, selalu ada dalam pikirannya. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Jantungnya semakin berdetak kencang, seolah ada sesuatu yang terjadi. Tanpa pikir panjang, Rasti pun bergegas menuju rumah Bu Marni. Dengan mengendarai motor metiknya, dia rela melajukan dengan kecepatan penuh. 20 menit kemudian sampailah dia di rumah sederhana milik mertuanya itu. Dan benar saja, pintu utama terbuka lebar. Tampak Bu Marni kesakitan di lantai. Dadanya seolah merasakan sakit yang luar biasa. Ayah mertuanya sendiri mencoba untuk menenangkan istrinya, tapi Bu Marni dengan cepat menepis tangan suaminya yang dinikahi 30 tahun yang lalu itu. Mata Bu Marni terus saja menatap tajam ke arah Pak Bambang, seolah ada kemarahan yang begitu dalam. Rasti yang tampak kebingungan segera menelepon ambulan. Tapi sayang, nyawa Bu Marni tak bisa diselamatkan. Doni yang datang tepat di mana ibunya mengembuskan nafas terakhirnya dapat melihat kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh ibu kandungnya itu. Di detik terakhirnya, Bu Marni sempat menarik kerah Pak Bambang. Meski tak mengeluarkan sepatah kata pun, tapi Doni dapat merasakan ada kekecewaan dan kemarahan yang diperlihatkan Bu Marni. Pak Bambang yang dapat merasakan penolakan dari mendiang istrinya mencoba untuk tetap tenang. Air matanya tak kuasa jatuh, dan seketika tubuh Pak Bambang lemas tak sadarkan diri. Suasana semakin tak terkendali. Doni merasakan hidupnya tak karuan. Sosok ibu tempat mengadu keluh kesahnya kini telah berpulang. Tak ada lagi pangkuan hangat, tak ada lagi omelan, semua hanya tinggal kenangan. Hanya Rastilah yang meneduhkan jiwanya yang kering saat ini.
Rumah Pak Bambang sudah dipenuhi pelayat dan jenazah sudah siap untuk diberangkatkan ke pemakaman. Semua terasa begitu cepat. Bu Marni yang tadi pagi masih menelepon Doni, kini tiba-tiba meninggal, mengubur angan-angan yang ada. Tak terasa 7 hari sudah, Bu Marni meninggalkan dunia ini. Doni dan Rasti pun memilih untuk tinggal sementara di kediaman orang tuanya. Karena bagaimanapun juga, Pak Bambang pasti merasa terpukul dengan kepergian istrinya itu. Malam itu, Rasti sedang menyeduh kopi untuk suami dan ayah mertuanya. Tiba-tiba, angin pun berhembus dari luar. Bunga di taman saling bergoyang. Samar-samar, dari kejauhan tampak sosok wanita tua berkonde duduk di ayunan. Sosok itu sama persis dengan mendiang Bu Marni. Rasti belum juga yakin dengan apa yang dilihatnya. Dia pun berulang kali mengucap kedua matanya. Baru saja dia mau memanggil Doni, sosok itu tiba-tiba menghilang. Hal yang sama juga dialami oleh Doni. Dia pun merasakan kehadiran sang ibu saat sedang duduk di depan televisi. Kursi goyang yang biasanya menjadi tempat kesukaan Bu Marni tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Dan hal itu pun membuat Doni ketakutan. Pukul 10 malam suasana rumah sepi dan hening. Baru saja Rasti memejamkan matanya, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari seseorang. Dengan memberanikan diri, Rasti dan Doni pun melangkahkan kakinya keluar kamar. Dengan mengendap-endap dan diiringi jantung yang terus berdetak kencang. Biar terdengar sesuatu yang jatuh dari meja. Dan benar saja, ketika diperiksa ternyata foto pikiran kecil ibu dan ayahnya yang tak sengaja dijatuhkan kucing kesayangan Bu Marni. Pertanda apakah ini? Tanya Doni di dalam hati. Setelah pecahan kaca itu dibersihkan, mereka pun kembali untuk tidur. Tapi Doni masih belum bisa memejamkan matanya. Kenangan sosok ibu yang penuh kehangatan kembali mengusik pikirannya. Hingga tak terasa air matanya pun menetes. Rasti mencoba untuk menenangkan kalau semua adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Rasti dan Doni terlelap dalam tidurnya. Tiba-tiba mereka dibangunkan oleh suara gaduh seperti orang yang sedang bertengkar hebat. Dan suara itu berasal dari kamar ibunya. Mereka pun kembali dibuat senam jantung. Mereka kembali mengendap-endap dan mengintai suara kegaduhan tersebut. Pintu pun dibuka perlahan. Tapi nihil, tak ada satu orang pun di dalam. Hanya ada suara jam beker yang tergeletak di atas meja. Semenjak kematian istrinya, Pak Bambang tak berani tidur di kamarnya sendiri dengan alasan masih suka terngiang wajah istrinya. Dan dia sendiri memilih tidur di kamar tamu, ditemani sopir pribadinya. Malam berganti malam, dan suara gaduh itu pun sering terdengar. Doni yang mulai penasaran mencoba bertanya pada ayahnya, karena semenjak kepergian Bu Marni, Pak Bambang sering menunjukkan sikap yang aneh. Dia selalu ketakutan. Bahkan dalam mimpi pun, Pak Bambang merasa dihantui oleh sosok Bu Marni. Dan kesaksian itu diceritakan oleh Mas Cipto, sopir pribadi dari Pak Bambang. Hampir setiap hari Pak Bambang menjadi ketakutan sambil berteriak meminta ampun. Dia menyebut kalau arwah Bu Marni telah datang dan ingin mencabut nyawanya. Maka tak heran, sekarang Pak Bambang sering melamun dan terkadang berteriak histeris dengan sendirinya. Mendengar penuturan dari Mas Cipto, Doni pun semakin bingung. Kejadian apa yang sebenarnya terjadi, dan butuh waktu sampai 40 hari lamanya. Kenyataan pahit itu pun baru terkuat. Pak Bambang yang awalnya tertutup perlahan membuka suara dan mulai menceritakan kejadian 5 bulan yang lalu, ketika tak sengaja ada wanita muda mencoba menggoda Pak Bambang.
Dan wanita itu pun berhasil menggodanya. Bahkan, wanita itu berani menggerogoti harta Pak Bambang sedikit demi sedikit. Pak Bambang pun mulai lupa diri, bahkan sering melakukan kekerasan pada Bu Marni. Semakin hari wanita itu semakin melonjak dengan minta dibelikan barang-barang mewah. Dan bodohnya Pak Bambang seperti kerbau yang dicongak hidungnya. Apapun permintaan wanita itu akan segera dipenuhi oleh Pak Bambang. Bu Marni yang mengetahui suaminya Sero mencoba memarahinya. Tapi bukannya sadar, Bu Marni malah mendapatkan tugu mentah dari suaminya. Uang rekening Pak Bambang mulai menipis dan tagihan kartu kredit pun di mana-mana. Tapi wanita itu masih saja meminta barang-barang mewah. Hingga akhirnya Pak Bambang terkena hasutan wanita itu untuk menggadaikan sertifikat rumah. Dan disinilah petaka Bu Marni dimulai. Pak Bambang secara paksa mengambil sertifikat rumah milik Bu Marni. Dan tentu saja Bu Marni tidak memberikannya. Karena kalah dan terbawa hasutan setan, Pak Bambang mencekik leher serta memukulkan benda tumpul di kepala Bu Marni, hingga Bu Marni pun jatuh tersungkur ke lantai. Pak Bambang bersikap sedih saat Rasti yang secara tiba-tiba datang ke rumahnya, hingga akhirnya Bu Marni pun menghembuskan napas terakhirnya. "Siapa wanita itu, Pak?" tanya Doni bercampur emosi. "Mika," jawab Pak Bambang sambil bergetar. Mendengar jawaban itu, kedua mata Rasti dan Doni pun saling berpandangan. Dia tak menyangka wanita ular itu tak hanya merusak rumah tangganya, tapi juga rumah tangga orang tuanya. Sambil tersulut emosi, Doni akan membalas dendam atas luka yang diberikan untuk ibunya. Sementara Pak Bambang menyerahkan diri ke kantor polisi demi mempertanggungjawabkan kebodohannya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.